Sorotan lainnya, Saudara, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan strategis. Salah satunya adalah pembekuan produk impor di e-katalog bila ada produk substitusi produksi dalam negeri. Hal ini disampaikan oleh Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas, seluruh produk impor yang bisa didapat di dalam negeri dibekukan. Walau ada pembekuan, tidak semua produk impor dilarang, seperti belanja pemerintah untuk pertahanan negara yang diizinkan untuk mengimpor. Jika ada barang-barang yang sudah diproduksi dalam negeri tidak boleh dibeli impor. Tapi untuk barang-barang yang memang tidak ada di dalam negeri, misalnya terkait dengan alat-alat pertahanan, tentu yang tidak bisa dibuat memang diperbolehkan dibeli di luar. Kata Ketua LKPP Abdullah Azwar Anas lewat keterangan resminya. Sebelumnya, Saudara, Presiden Joko Widodo menyampaikan kemarahannya di depan para menterinya. Jokowi marah karena kementerian masih banyak yang mengimpor pengadaan barang yang seharusnya bisa dibeli di dalam negeri. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV aja beli impor. Seragam dan sepatu, tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan. Alkes, Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi. Saya lihat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada, beli impor. Mau kita terus-teruskan, silahkan. Nanti mau saya umumkan kok, saya kalau udah jengkel ini umumin nanti. Lebih lengkap soal kebijakan strategis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah ini, langsung saja kita tanyakan kepada Kepala LKPP Pak Abdullah Azwar Anas yang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang Pak Azwar. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Azwar. Pertama, apakah kebijakan pembekuan produk impor e-katalog ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang marah masih banyak kementerian yang belanja barang impor, Pak? Ya, Bapak Presiden memberikan arahan sangat terukur dan jelas untuk mendorong agar produk impor yang sudah ada substitusinya untuk di-freeze atau dibekukan. Yang kedua, di sisi lain Bapak Presiden memberikan arahan sangat jelas sekali untuk memberikan jalan yang lapang bagi UMK masuk e-katalog tanpa persyaratan yang mempersulit bagi UMK. Berarti memang sudah sesuai dengan terukur dan syarat-syarat yang sudah sesuai dengan prosedur, begitu ya Pak ya? Ya, jadi LKPP bersama sektor beberapa yang lalu telah melakukan pembekuan atau freeze kurang lebih 4.900 produk. Dan ini terus akan meningkat jika substitusi impornya sudah ada. Sehingga secara tidak langsung ini Bapak Presiden memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada kita, terutama industri dalam negeri untuk tumbuh. Karena begitu industri dalam negeri tumbuh, nanti akan dimasukkan di e-katalog. Yang TKDN, yang PDN-nya tinggi, TKDN-nya tinggi, otomatis dia akan di awal. Dan pada saat yang sama, pemerintah melalui LKPP mempermudah berbagai regulasi agar produk-produk ini masuk di e-katalog. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jenis produk paling banyak itu produk apa Pak yang akhirnya dibekukan? Ya, seperti arahan Bapak Presiden tadi, salah satunya adalah Alkes. Karena Alkes ini mulai jarum suntik, tempat tidur dan seterusnya ini termasuk masker dan beberapa alat kesehatan yang lain ini substitusi impornya sudah ada. Nah tentu ke depan arahan Bapak Presiden akan memberikan tenggat waktu kepada importir untuk segera berkolaborasi dengan industri di lokal untuk bisa memproduksi di dalam negeri. Begitu juga produk-produk yang lain. Lebih dari 70% AC kita masih impor. Ini juga menjadi bagian yang memprihatinkan bagi kita ke depan. Kalau belanja pemerintah, kantor-kantor pemerintah membelanjakan alat-alat seperti ini, alat kantor, alat elektronik, produk dalam negeri, sebagaimana harapan Bapak Presiden, tentu akan mendorong pertumbuhan yang sangat tinggi
yang oleh BPS diperkirakan antara 1,6 sampai 1,7% jika 400 triliun dibelanjakan untuk produk dalam negeri. Kesiapan UMKM ataupun produksi lokal sendiri apakah sudah bisa memenuhi jika nantinya memang ada stop impor dari luar negeri ini? Ya, oleh karena itu bertahap, Mas. Bertahap Ya. ya? Mhm. Tetapi LKPP sendiri telah melakukan pemangkasan birokrasi yang sangat signifikan. Dulu proses untuk masuk barang ke LKPP perlu ada negosiasi harga. Sekarang telah kami pangkas, tidak ada lagi negosiasi harga. Dulu setiap 2 tahun sekali harus melakukan kontrak. Sekarang sekali masuk, selama comply memenuhi aturan, dia akan selamanya bisa naik. Yang kedua, dulu dari 8 tahap, 8 proses, sekarang tinggal 2 tahap dengan kami mengintegrasikan teknologi. Dan proses-proses ini terus kami kerjakan sesuai arahan Bapak Presiden, sehingga produk-produk nanti bisa masuk dengan mudah di LKPP, tetapi LKPP akan mengontrol di ujung. Jika produk yang naik tidak sesuai, atau produk yang naik di LKPP lebih mahal dibanding yang beredar di bawah, kami telah mengeluarkan peraturan lembaga akan kena penalti 2 kali lipat. Atau barang yang dinaikkan tidak sesuai nanti akan dikontrol di ujung oleh KPA, nanti akan di take down ketika mereka tidak memenuhi sesuai ketentuan yang kita berikan, karena kita telah memberikan kemudahan yang luar biasa bagi penyedia. Hitung-hitungannya seperti apa kalau seandainya ada pemblokiran impor ini, berarti memang nanti akan ada banyak produk-produk lokal yang akan diberdayakan. Itu akan lebih memberikan keuntungan pastinya untuk produk dalam negeri? Oh ya, tentu. Bapak Presiden ketika kami di Ratas, beliau dengan jelas mencontohkan bagaimana China di awal, produk-produk China itu produknya tidak terlalu bagus. Tapi karena dipaksa dibeli oleh pemerintah China, lama-lama produksinya volumenya banyak, dan kemudian bisa jadi bagus. Begitu juga Amerika. Sekarang presidennya telah menyampaikan, Biden misalnya, produk-produk Amerika itu menjadi yang pertama dibeli oleh pemerintah Amerika. Nah, kalau negara-negara ini saja bisa, apalagi kita yang sedang merangkak industri kita untuk segera tumbuh, tentu tidak ada pilihan lain adalah sebagaimana arahan Bapak Presiden menggunakan produk dalam negeri terutama yang dibelanjakan oleh pemerintah. Kita belum selama ini menggunakan belanja pemerintah menjadi trigger utama. Dan Pak Presiden telah menyampaikan kemarin, dan beliau menyampaikan tidak ada pembeli sebesar pemerintah yang punya cash flow yang cukup, yaitu kurang lebih 1.171 miliar belanja kita yang bisa diperuntukkan untuk ini. Dan Bapak Presiden mentargetkan pada sampai Mei ini yang terekam yang bisa didaftarkan minimal 400 triliun untuk bisa dibelanjakan untuk produk dalam negeri. 500 triliun yang untuk dibelanjakan produk dalam negeri. Kemudian terkait dengan kualitas, ini yang juga menjadi salah satu concern, jangan sampai kualitas produk dalam negeri kalah sama impor. Seperti apa ini kriterianya nanti? Ya, tentu di sini ada kriteria ya, produk-produk yang sesungguhnya misalnya laptop itu banyak yang bisa dibelanjakan oleh pemerintah untuk keperluan itu. Begitu juga produk-produk yang lain. Tentu ini mendorong industri dalam negeri kita untuk tumbuh dan berdaya saing karena ada kesempatan. Istilahnya Pak Mensesnek ini adalah berburu di kebun binatang. Mestinya belanja kita banyak yang bisa dibelanjakan untuk produk impor, pada saat yang sama kualitas produknya ke depan mesti diperbaiki, dan juga volumenya semakin banyak akan diproduksi, tentu harganya akan semakin kompetitif. Baik, kemudian terkait dengan pengawasan dan juga kolaborasi dengan produsen-produsen lokal ini, apakah mereka juga sudah siap jika nantinya banyak barang yang harus dipesan ke mereka karena ada penyetopan barang impor? Ya, kami telah bertemu dengan para penyedia. Beliau menyambut dengan sangat gembira. Beliau akan berkonsolidasi. Begitu juga UMK, mereka sangat senang dengan keputusan ini karena kami telah mengatur regulasinya yang dibuat bersama Menteri Dalam Negeri. Terima kasih Pak Mendagri, Menteri Keuangan, terima kasih Bu Menteri, karena dengan cepat kita melakukan beberapa perbaikan regulasi untuk memenuhi arahan Bapak Presiden. Karena Pemda di seluruh Indonesia dulu susah membuat e-katalog. Kita telah membuat peraturan lembaga dan semua kabupaten kota sekarang telah bisa mengelola e-katalog. Melalui e-katalog lokal inilah produk-produk lokal bisa masuk di e-katalog di kabupaten kota. Nah, masalahnya bukan hanya di situ, Mas, tapi soal pembayaran. Nah, dulu masalahnya UMK ini kalau jual ke Pemda itu dihutang.
bisa 3 sampai 6 bulan pembayarannya. Maka mereka tidak mau langsung jual ke Pemda karena dia bisa masalah modalnya. Nah, sekarang dengan revisi Permendagri dan juga peraturan Menteri Keuangan bersama LKPP sebagaimana arahan Bapak Presiden, nanti pembayaran bisa dengan kartu kredit pemerintah. Sehingga nanti UMK tidak lagi dihutang, tapi begitu barangnya diterima langsung dibayar karena pemerintah daerah bekerja sama dengan Himbara dan bank daerah, dia mendapatkan bunga 0% dan bisa untuk membayar UMK di depan. Ini beberapa afirmasi supaya UMK-nya jalan dan arahan Bapak Presiden juga bisa jalan. Terakhir, Pak Azwar, jika ada pelaku UMKM ataupun produsen dalam negeri yang memang ingin tertarik dan kolaborasi dan mereka menyatakan bahwa barang saya ini memang layak untuk menggantikan produk-produk impor, apa yang harus mereka lakukan? Langkah awalnya apa? Oke, langkah awal Bapak langsung bisa masukkan di e-katalog. Bisa dimasukkan di e-katalog nasional. Wah, sekarang ini susah saya memasukkan di e-katalog. Sekarang sudah ada perubahan mendasar. Dari 8 tahap, cukup 2 tahap. Kami setiap jam 15.30 sampai jam 16.30 kami memberikan bimbingan teknis kepada siapapun penyedia barang yang ingin masuk ke e-katalog dan juga pemerintah daerah yang ingin membuka e-katalog. Sehingga dengan demikian target kami, arahan Bapak Presiden 1 juta produk di akhir tahun itu akan sampai. Karena sebelumnya LKPP ini setahun rencana kerjanya produknya 95.000. Kami membuat target baru sebagai arahan Bapak Presiden, alhamdulillah per Maret ini sudah 215.000 produk naik di e-katalog. Dan nanti secara bertahap akan kita freeze jika memang sudah ada substitusi impornya dan UMK kita berikan ruang untuk masuk lewat e-katalog lokal maupun toko daring yang sedang kita bangun secara bersama-sama dengan pemerintah daerah, Kemendagri, Kementerian Keuangan atas arahan dari Pak Menko Marves sebagai pembina TKDN Bangga Buatan Indonesia. Baik, terima kasih Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pak Abdullah Azwar Anas telah berbagi informasi di Kompas Petang.